Pemerintah tengah membuat keputusan PPKM darurat guna mencegah penyebaran virus corona yang semakin hari semakin bertambah banyak. Dan salah satu langkah pemerintah guna melindungi masyarakatnya adalah dengan semakin mengintensifkan vaksinasi ke seluruh masyarakat Indonesia agar ketahanan masyarakat Indonesia semakin kuat secara kesehatan masyarakat. Dan salah satu selebriti yang menggiatkan agar masyarakat mau disuntik vaksin adalah Natasha Wilona. Hal ini dilakukan berdasarkan pengalamannya yang pernah positif virus corona. Natasha Wilona mengatakan jika dirinya beberapa waktu yang lalu pernah positif corona, namun sama sekali tidak merasakan gejala apapun. Salah satu alasannya adalah karena Natasha Wilona sudah suntik vaksin 2 kali, sehingga dampaknya ketika Natasha Wilona terpapar virus corona tidak terlalu dirasakan. Maka seperti inilah ajakan dari Natasha Wilona agar masyarakat mau disuntik vaksin guna mendukung salah satu program kesehatan masyarakat dari pemerintah. Kalau pengalamannya ya, jujur aku mungkin termasuk tipikal yang tidak mengalami gejala yang signifikan. Dan aku tidak mengalami yang kayak kehilangan indera rasa, indera ciuman. Aku juga nggak ngalamin yang kayak demam dan sesak napas. Jadi ya udah, mungkin karena saat itu puji Tuhan daya tahan tubuh aku juga lagi kuat mungkin ya. Dan juga aku udah vaksin 2 kali. Jadi mungkin karena itu juga, makanya penting banget ya guys, terutama buat teman-teman awak media nih yang kerjanya ke lapangan harus wajib banget divaksin 2 kali. Jadi ya udah, aku tiba-tiba pas hasil swab positif, aku swab lagi sekali lagi antigen positif lagi, aku langsung lah pergi ke rumah sakit untuk PCR. Dan karena nggak ada gejala ya udah, jadi aku isoman, aku makan semuanya, aku makan dari makan buah, makan sayur, aku minum air putih, stylist aku kirimin aku peach gum, aku minum segala macam vitamin. Terus juga aku berjemur di bawah matahari setiap hari 30 sampai 45 menit. Itu aja sih kalau aku caranya. Jujur sih sebentar ya, kayak nggak lama. Soalnya waktu itu kan aku langsung, jadi tuh sebenarnya gini, aku pun juga nggak tahu bakal lama atau enggak. Jadi tiba-tiba aku udah ngerasa, oh kok aku udah agak sehatan ya, aku iseng lah. Yaudah aku mau iseng tes. Tiba-tiba aku udah negatif, aku sendiri juga kaget, wah aku udah negatif, kayak gitu. Jadi makanya kalau orang semua pada nanya ke aku, gimana pengalamannya? Jujur, aku tidak mengalami seperti yang orang lain mungkin alami, yang mungkin parah dan gimana, dan bagaimana cara mengatasinya. Karena jujur banget yang aku lakukan hanyalah tidur sambil makan terus, sambil olahraga sih di rumah. Aku makan, olahraga, dan mungkin karena gejala aku nggak yang parah, jadi ya udah tiba-tiba sembuh, tiba-tiba udah kayak orang sehat aja gitu. Kaget lah, masa nggak kaget? kayak wajar aja, kayak aku kaget, oh tiba-tiba aku positif ya, karena kan nggak ada gejala ya. Dan kalau misalnya nggak ada gejala tuh kan kita pasti kaget lah pertama. Terus ya udah, habis itu aku langsung antigen lagi sekali lagi, langsung PCR juga lagi. Ya udah, karena aku lihat aku positif, ya udahlah mau gimana. Penularan virus corona akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan hingga akhirnya pemerintah pun memutuskan PPKM darurat. Hal tersebut pun didukung oleh Natasha Wilona dengan menyarankan kepada masyarakat agar tidak berpergian keluar rumah jika tidak ada keputusan mendesak. Namun meskipun pada akhirnya harus keluar rumah dengan keadaan yang sangat penting dan mendesak, Natasha Wilona pun menyarankan agar masyarakat disiplin menjalankan protokol kesehatan dan jauhi keramaian. Aku bilang kalau bisa sebisa mungkin kita jangan terlalu banyak aktivitas di luar. Tapi aku mengerti, banyak orang yang mungkin kalau mereka cuma di rumah aja, mereka tidak bisa memberi makan anak istrinya atau mungkin keluarganya. Jadi kalau seandainya harus banget keluar, ya pakai protokol aja. Seperti misalnya pakai masker, bawa hand sanitizer, cuci tangan. Dan nyampe rumah wajib mandi, itu udah pasti. Sama yang paling penting bagi aku saat ini adalah semua divaksin sih. Karena dengan kamu divaksin, setidaknya kita akan mengurangi rantai COVID yang lagi tinggi. Kalau menurut aku gitu. Tapi selebihnya kalau mau tahu yang lebih detail dan lebih pastinya ya kita harus tanya ke pakar dan yang ahlinya ya. Karena kan ini aku cuma orang awam.
Banyak sih, aku bersyukur dikelilingin orang-orang yang baik dan sayang sama aku. Mereka bener-bener mensupport, bener-bener yang kayak peduli, sayang. Pokoknya saat aku tiba-tiba terkena sesuatu hal yang tidak baik aja, aku langsung ditelepon semua orang. Sampai kayak aku setiap kali telepon sama teman 1 jam, karena semuanya bertanya ada apa, kenapa, tapi kamu udah sehat, kamu udah ini, iya, puji Tuhan, apa. Jadi ya intinya sih aku bersyukur sama Tuhan karena bagi aku hidup aku udah cukup, udah lebih dari kata sempurna yang Tuhan kasih gitu. Aku diberikan kesehatan, diberikan orang tua, diberikan keluarga yang menyayangi aku, diberikan sahabat yang benar-benar mensupport dan menyayangi aku. Jadi ya aku berterima kasih lah, ditambah juga aku yakin banyak orang di luar sana yang sayang juga sama aku. Itu sudah pasti, maksud aku tanpa corona pun kita pasti akan selektif dalam memilih pekerjaan kita ya, memilih yang terbaik. Cuma pas banget kebetulan emang aku tuh baru banget selesai syuting series aku di awal Juni. Jadi emang saat ini emang lagi waktunya aku istirahat. Seandainya ada kerjaan mungkin cuma kayak endorse yang bisa aku kerjain di rumah, atau konten YouTube yang bisa di mana aja aku bisa bikin di rumah, di kamar aku, atau misalnya yang kayak itu, kayak misalnya hal-hal simple kayak dubbing untuk iklan aku, PO, gitu-gitu aja yang simple. Jadi bukan yang beraktivitasnya benar-benar padat 1 kali 24 jam gitu. Selebriti yang juga pernah terpapar virus corona adalah Ananda Omes. Dan melihat bagaimana orang-orang yang terpapar virus corona begitu sangat menyedihkan, serta bagaimana keadaan IGD dan gawat darurat di rumah sakit yang sudah mulai penuh dengan antrian, Ananda Omes pun tergugah hatinya untuk menolong. Salah satu cara Ananda Omes menolong adalah dengan merubah fungsi mobil miliknya menjadi mobil darurat untuk mengantarkan pasien positif COVID-19 ke rumah sakit. Ya, awalnya sih karena pas bangun tidur ada Instastory nge-tag ke saya, terus ada Instastory nge-tag ke saya, terus dia ngomong saya siap jadi relawan untuk driver ambulan. Jadi siapapun yang punya kendaraan saya siap buat bawa mobilnya jadi ambulans gitu. Terus saya coba cek, saya japri, saya kontak-kontakan, telepon, iya mas saya siap bla 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 bla. Oh gitu. Akhirnya kebetulan saya ada salah satu mobil yang menurut saya cukup memadai untuk dijadikan, saya sih nggak berani bilang ambulans ya karena ada syarat tertentu, jadi saya bilangnya mobil darurat untuk antar jemput pasien COVID. Jadi kebetulan ada mobil itu, ya udah deh saya jadiin mobil darurat tadi gitu. Ya bantuan alhamdulillah sih banyak banget. Saya kan nggak ada link untuk cari alat kesehatan, saya nggak tahu nyari perlengkapan untuk ambulans di mana gitu kan. Saya dari googling, searching segala macam, saya tanya-tanya ke teman-teman, ya langsung saya lempar aja di sosmed. Alhamdulillah banyak banget yang bantuin. Tapi juga saya langsung ngerasain ya, di satu sisi alhamdulillah saya sekeluarga diberikan kesehatan saat ini walaupun memang mertua lagi sakit. Cuman kondisi COVID ini ngerasain banget, susah banget cari alat kesehatan. Ya Allah, saya harus, ya mungkin saya baru sedikit doang ya muter-muter Jakarta sampai paling ke Pamulang kemarin, ke daerah Tangerang gitu-gitu. Cuman susah banget nyarinya, susah banget dan mahal. Udah disalurin kemana ya, kan langsung dipakai ya. Karena APD digunakan untuk driver, keluarga pendamping pasien, masker dan juga itu face shield itu kan harus selalu diganti ya kan, karena yang paling penting kan karena yang paling penting kan kita jaga keselamatan dan keamanan. Salah satu hal yang penting sih ya mudah-mudahan misalkan banyak teman-teman yang tergerak. Memang tujuan saya begitu, kalau memang punya mobil armada di rumah yang tidak bisa, yang lagi nganggur, sebetulnya bisa digunakan, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Nanti saya sharing juga, karena saya udah menghubungi teman-teman driver ambulans, perawat, dokter. Jadi kendaraan darurat ini tidak bisa digunakan untuk pasien kritis, karena kami tidak bisa ada profesional di dalam situ dan harus ada ketentuan-ketentuan kan, standarisasinya. Jadi
hanya bisa membawa pasien dalam kondisi yang sadar, tidak dalam keadaan kritis, dan harus didampingi keluarga pasien. Gitu. Nah, keluarga pasien harus dikasih APD kalau dia negatif. Driver kita, relawan-relawan harus kita kasih APD juga, gitu kan. Jadi bahkan ada teman yang nyiapin vaksin. Kang, siapa relawan yang mau ikutan yang belum vaksin? Ayo langsung kita vaksin. Alhamdulillah sih supportnya. Kebetulan saya sih gak banyak banget yang nge-direct message. Cuman saat ini kan relawannya bareng sama saya satu orang, Mas Dav Manopo. Itu yang nge-mention saya pertama kali, yang dia mungkin gemes sama kondisi sekarang, dia pengen bantu, terus salah satunya nge-mention saya. Satu lagi, dari sekian banyak, bang saya siap jadi driver, bang saya siap support, bang siap ini. Ada namanya Mas Grady Kaizel. Kebetulan dia yang nemenin saya terus keliling-keliling untuk nyari alkes. Barusan juga dia standby yang di toko saya di Tigrehood. Dia standby penerimaan bantuan, apalagi tabung kan susah banget. Sama satu lagi ada Mas siapa ya tadi? Bentar. Karena baru teleponan tadi. Dia nge-DM, saya supir ambulan, Mas. Saya siap membantu karena ambulan juga habis kan. Terus dia bilang, saya siap bantu bang, kapanpun katanya. Nih Mas, sampai saya cek dulu nih, maaf ya Mas. Ihsan, Mas Ihsan. Saya langsung teleponan, Mas minta tolong ajarin juga kita. Kebetulan dia beberapa tahun jadi driver ambulans. Gini, ada standarisasinya Mas? Ada. Harus gimana Mas? Nanti saya support gini-gini. Wah, alhamdulillah banyak orang baik yang mau bantuin. Kalau anak saya sih seneng banget. Saya selalu videoin update-annya kayak gimana, karena mereka, mobil Abi mau jadi ambulans, mobil ini mau jadi ambulans. Mereka sih excited banget. Kayak semalam tadi pagi, sekarang udah gimana mobilnya? Saya liatin nih, mobilnya lagi gini nih. Ada apa aja nih? Kemarin cari tandu, cari ini, saya liatin ke anak-anak, terutama istri saya sih. Saya pertama ngomong, saya cek direct message kan, saya cek istri saya, nih ada orang gini, kita rubah mobil yang van ya. Setuju? Dia bilang, ayo cepetan, kerjain.